Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 mata kuliah Bimbingan Konseling Anak Usia Dini dan Sekolah Dasar. Di sini kami ingin mempresentasikan tentang bidang dan jenis layanan bimbingan dan konseling pada anak usia dini. Baiklah, pertama-tama saya di sini akan menjelaskan tentang layanan bimbingan pribadi sosial. Bidang bimbingan pribadi sosial membantu peserta didik untuk mencapai tujuan tugas perkembangan pribadi sosial anak dalam rangka mewujudkan pribadi yang mandiri dan bertanggung jawab. Isi daripadanya adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengenalkan ciri-ciri yang ada dalam diri sendiri, mengenalkan ciri khusus orang lain, serta menunjukkan makna sikap yang baik dan yang buruk. Yang kedua, mengenalkan cara hidup sehat melalui makan makanan yang bergizi, serta melakukan kegiatan dan olahraga secara teratur. Yang ketiga, mengenalkan cara mengungkapkan perasaan bahagia dan sedih, serta memberikan gambaran berbagai perasaan dalam berbagai situasi. Yang keempat, membimbing peserta didik menciptakan dan memelihara persahabatan, serta menjelaskan makna dari kerjasama. Yang kelima, membimbing peserta didik mengenali kecakapan yang dimilikinya, melatih cara mengambil keputusan dan menjelaskan seperlunya beberapa pilihan sebelum mengambil keputusan dan mengenalkan akibat dari keputusan yang diambil. Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan untuk mencapai tujuan tugas perkembangan diperlukan pengenalan cara hidup yang baik, mengungkapkan perasaan dan memelihara persahabatan, dan melatih kecakapan dalam mengambil keputusan. Sekian dari saya, rekan saya yang selanjutnya akan menjelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai layanan dasar bimbingan bidang belajar untuk anak usia dini. Bimbingan belajar membantu peserta didik untuk mencapai tujuan tugas perkembangan pendidikan dalam mewujudkan pribadi sebagai peserta didik yang kreatif. Layanan ini berisi yang pertama, mengenalkan cara merencanakan cita-cita. Yang kedua, menjelaskan apa arti suatu penilaian dalam proses belajar. Yang ketiga, mengenalkan hambatan-hambatan dalam proses belajar. Yang keempat, menjelaskan tentang bagaimana melatih ketelitian dan kerapian. Dan yang terakhir, yang kelima, melatih cara menulis yang baik. Bidang bimbingan ini sangat berguna bagi tugas perkembangan anak. Dengan bimbingan tersebut, maka anak akan dilatih untuk menjadi kreatif. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelayanan bimbingan dan konseling pada pendidikan anak usia dini adalah untuk bimbingan mengenal diri sendiri, potensi diri, cara hidup sehat, dan cara untuk mengambil keputusan, serta memilih pekerjaan yang disukai yang kelak akan berguna ketika dewasa. Di era globalisasi ini, makin banyak peluang dan tantangan untuk dikenalkan pada anak dalam pendidikan anak usia dini, bahwa profesi pekerjaan yang ada saat ini sangat beragam, sehingga anak perlu mengetahui banyak karir yang sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan individu. Untuk menghindari kesalahan dalam pemilihan karir, maka karir yang akan diperoleh anak harus dikenalkan sudah mulai usia dini, sehingga karir tidak lagi hanya sebuah pekerjaan, tetapi lebih dari itu, seseorang dalam memilih dan menentukan karir adalah untuk kepuasan hidupnya dan untuk berlangsung sepanjang hidupnya. Konseling karir sifatnya sangat kompleks, dan kompleksitas konseling karir tidak hanya berkaitan dengan seleksi dan penempatan, akan tetapi menyangkut karakteristik dan pribadi individu beserta kondisi lingkungan yang senantiasa keberadaannya beriringan dengan kehidupan manusia. Bidang bimbingan karir membantu peserta didik agar sejak dini sudah mulai belajar mengenal jenis-jenis pekerjaan serta memahami diri secara sederhana tentang lingkungan dunia kerja. Yang pertama, mengenalkan jenis-jenis pekerjaan yang dilakukan orang dewasa. Yang kedua, mengenalkan kegiatan-kegiatan yang menarik. Yang ketiga, menggambarkan perkembangan diri siswa serta keterampilan yang dimiliki. Keempat, menjelaskan contoh-contoh orang yang berhasil. Sekian dari kelompok kami, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.